Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, thumma salatu wassalam ala rasulillah. Apa kabar semua adik-adik? Alhamdulillah, walaupun kita dalam keadaan menghadapi ujian dari Allah dengan adanya virus corona ini, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Pada kesempatan kita ini, kita akan mengkaji masalah Al-Qardu. Buka buku Fiqh Sunnah Said Sabiq halaman 128 yang sudah saya bagi. At-ta'rif, yaitu definisi dari Al-Qardu adalah huwa, yaitu al-malu, harta, alladhi yu'tihi, yang diberikan al-muqridu, oleh si peminjam, lil muqtaridi, kepada orang yang berhutang, liyarudda mithlahu, untuk dapat dikembalikan sama seperti itu juga, ilaihi, kepadanya, artinya kepada si peminjam yang memberikan pinjaman, inda qudratihi alaihi, ketika si orang yang berhutang memiliki kemampuan untuk membayarnya. Wa huwa fi asli al-lughah al-qata'. Al-qardu itu dalam pengertian bahasa adalah memotong. Wa summiyal mal, dan dinamakan harta, alladhi, yang ya'khudhuhu al-muqtarid, yang diambil oleh orang yang berhutang, bil qardi, dengan al-qardu. Li'anna al-muqrid, karena orang yang memberikan hutang itu, yaqta'uhu qit'atan min malihi, dia memotong sebagian hartanya. Masyru'iyatuhu, al-qardu dalam pandangan syariat. Wa huwa qurbatun yataqarrabu biha ila Allah subhanahu lima fihi minar rifqi bin nasi warahmati bihim. Tujuan disyariatkannya hutang piutang ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan kasih sayang kepada manusia. Wa taisiri umurihim, untuk melapangkan urusan mereka. Wa tafriji kurbihim. Wa idza kana al-islamu nadaba ilaihi, dan Islam memandang sangat baik, mensunnahkan, wa habbaba fihi binisbah lil muqridi, dan sangat menyukai orang-orang yang memberikan pinjaman ini. Fa innahu abahahu lil muqtaridi, dan dibolehkan bagi orang yang meminjam. Walam yaj'alhu min babil mas'alatil makruhah, dan tidak menjadikan hutang piutang ini termasuk sifatnya makruh, tidak, tapi dia boleh bagi orang yang meminjam. Li'annahu ya'khudul mal liyantafi'a bihi, karena harta yang diperoleh itu dapat memberikan manfaat fi qada'i hawaijihi, untuk menutupi kebutuhannya. Tsumma yarudda mislahu, kemudian dikembalikan seperti itu juga. Rawa Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an muslimin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melapangkan urusan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan baginya urusannya pada hari kiamat nanti. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahullahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang tengah kesusahan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah akan bersama atau membantu seorang hamba selagi hamba itu membantu saudaranya. Rawahu Muslim, Abu Daud. Hadis lain, wa an Ibnu Mas'ud anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi SAW bersabda, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim itu yuqridu musliman qardan, memberikan hutangan
atau pinjaman kepada muslim lainnya marratain sebanyak 2 kali illa kana kasadaqatin marratan, kecuali pinjamannya itu dinilai sebagai sedekah kasadaqah marratan 1 kali. Hadis yang ketiga, an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu lailata usra bi ala babil jannah maktuban. Pada malam Isra, aku melihat di pintu surga tertulis as-sadaqatu bi'ashri amthaliha. Sedekah itu pahalanya 10 kali. Wal qardu bi 18. Sedangkan hutang atau pinjaman itu bernilai 18 kali. Fakultu ya Jibril, maka aku berkata, hai Jibril, ma badul qardi afdalu minas sadaqah. Kenapa? Apa sebab al-qardu, hutang itu, afdalu minas sadaqah, lebih baik daripada sedekah? Qala li'anna sa'ilu yas'alu wa indahu. Sebab, kata Jibril, orang yang minta-minta itu, dia minta dan dia punya. Wal mustaqridu la yastaqrid illa min hajah. Sedangkan orang yang berhutang itu tidak mungkin dia mencari hutang kecuali karena memang dia butuh hajat. Aqdul qardi, akad al-qardu. Wa aqdul qardi aqdun tamlik. Akad qardu itu adalah akad pemberian kepemilikan. Fala yatimmu illa, maka tidak sah, tidak sempurna, kecuali mimman yajuzu lahu at-tasarruf, bagi orang-orang yang memang dibolehkan untuk bertransaksi. Wala yatahaqqaqu, dan tidak dibenarkan illa, kecuali bil ijabi wal qabuli, kecuali dengan ijab dan qabul. Ka'aqdil ba'i wal hibati, seperti akad jual beli dan akad hibah. Pinjaman yang memberikan manfaat atau kelebihan. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman atau piutang yang bisa menarik manfaat fahuwa riba, maka dia termasuk riba. Inna aqdal qardi yuqsadu bihi ar-rifqu bin nas wa muawanatihim ala syu'unil 'aishi wa taysiri wasailil hayati. Sesungguhnya akad pinjaman itu, al-qardu itu, dimaksudkan dengannya adalah untuk menyambung kasih sayang, memberikan kasih sayang kepada manusia, wa muawanatihim, menolong mereka dalam kehidupan mereka dan mempermudah urusan mereka. Walaysa huwa wasilatan min wasailil kasbi wala usluban min asalibil istighlali. Akad hutang itu bukan dimaksudkan untuk sarana memperoleh penghasilan dan bukan pula untuk mengeksploitasi orang lain. ولهذا لا يجوز أن يرد المقترض إلى المقرض إلا ما اقترضه منه أو مثله تبعا للقاعدة الفقهية القائلة كل قرض جر نفعا فهو ربا. Maka demikian tidak boleh bagi orang yang meminjamkan atau memberikan hutangan kepada orang yang berhutang kecuali dikembalikan sama seperti yang dia pinjamkan, sesuai dengan kaidah fikih yang berkata kullu qardin, setiap pinjaman jarra naf'an, yang mendatangkan manfaat, fahuwa riba, maka dia riba. Wal hurmah muqayyadah huna, dan keharaman itu terikat di sini. Bima idza kana naf'ul qardi masyrutan aw muta'arifan alaih. Kalau manfaat yang diperoleh itu disyaratkan di awal atau diketahui di awal. Fa'il lam yakun masyrutan, tapi kalau tidak disyaratkan, wala muta'arifan alaihi, dan juga tidak diketahui di awal, fadil muqtarid ay yaqdi khairan minal qardi fis safati,
aw yazidu alaihi fil miqdari aw yabi'u minhu darahu idza in kana qad syarita ay yabi'aha minhu. Tapi kalau seandainya tidak disyaratkan, maka boleh bagi orang yang berhutang itu mengembalikan lebih daripada yang dipinjamnya. Baik dalam ukurannya atau dalam harganya, atau dia boleh menjualkan rumah kepada orang yang meminjamkan uang tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW, istalafa Rasulullah SAW min rajulin bakran, faja'athu ibil sadaqah. فأمرني أن أقضي الرجل بكرا فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. Rasulullah pernah berhutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Lalu datanglah unta-unta zakat kepada beliau. Maka beliau pun memerintahkan aku untuk membayarkan seekor unta muda kepada laki-laki itu. Tapi aku berkata, ya Rasulullah, aku tidak menemukan selain unta yang bagus dan telah berusia 6 tahun. Di antara unta-unta ini. Maka Nabi mengatakan, a'tihi iyyahu. Kasih aja. Fa inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Karena orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik juga dalam membayar hutang. At-ta'jil bi qada'ud dain qabla al-maut. Bersegera dalam membayar hutang sebelum mati. Rawal Imam Ahmad anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akhihi mata wa alaihi dain. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah tentang saudaranya yang mati dan dia punya hutang. Faqala, maka Nabi bersabda, huwa mahbusun, dia tertahan, bidainihi, karena hutangnya. Faqdi anhu, maka bayarkan untuknya. Faqala ya Rasulullah, qad addaitu anhu. Maka saudaranya tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah membayarkan hutangnya. Illa dinaraini, kecuali dua dinar. Idda'at huma imra'atun, ada seorang perempuan yang mengklaim. Walaysa laha bayinah, dan tapi dia tidak punya bukti. Faqala a'tiha fa innaha muhiqqah. Kata Nabi, kasih saja, karena dia berhak menerimanya. Hadis yang kedua, ruya anna rajulan qala ya Rasulullah ara'aita in jahadta bi nafsi wa mali. Hai Rasulullah, bagaimana pandanganmu kalau aku berjihad dengan jiwaku, dengan hartaku, faqatiltu, kemudian aku terbunuh, sabiran muhtasiban muqbilan ghairu mudbirin, adkhul jannah. Lalu aku terbunuh dalam keadaan sabar, mengharap pahala dari Allah, maju ke depan dan tidak lari ke belakang. Apakah aku akan masuk surga? Qala na'am, kata Nabi, betul. Faqala dzalika marratain aw thalathan. Dia bertanya sebanyak marrataini, 2 kali artinya. Aw thalathan, atau 3 kali. Qala illa immutta wa 'alaika dainun wa laysa 'indaka wafa'un. Kecuali kalau kau mati, tapi kamu masih punya hutang, dan tidak ada yang membayar hutangmu. Kemudian dalam hadis lain, Nabi mengatakan, Walladhi nafsi biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma asha. Kalau seandainya ada laki-laki yang mati, berjihad di jalan Allah, kemudian dia hidup lagi. Thumma qutila, kemudian dia terbunuh lagi, fi sabilillah. Thumma asha, kemudian dia hidup lagi. Thumma qutila, lalu dia terbunuh lagi fi sabilillah, ma dakhalal jannah hatta yuqda dainuhu. Dia tidak bisa masuk surga kecuali hutangnya semua sudah. Kemudian dari Abi Salmah bin Abdurrahman an Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rajulin mata wa alaihi dain. Ketika itu Rasul salat di atas laki-laki yang mati tapi dia punya hutang. Fa'uti bimayyit, kemudian didatangkan mayitnya. Faqala alaihi dainun, apakah dia punya hutang? Qalu na'am dinarani. Kata sahabatnya, ada 2 dinar. Faqala sallu ala sahibikum. Salatlah kalian
kepada saudara kalian. Faqala Abu Qatadah Al-Ansari, huma alayya ya Rasulullah. Abu Qatadah mengatakan, hutangnya saya tanggung ya Rasulullah. Qala fasalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasul ikut menyolatkannya. Yang keempat, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nas, siapa yang mengambil harta manusia, yuridu adaaha, dia berniat atau mau untuk menggantinya, addallahu anhu, maka Allah akan membantunya untuk membayarkan hutangnya. Waman akhadhaha, tapi siapa yang mengambil harta orang lain, yuridu itlafuha, tapi dia tidak berniat untuk membayarnya, atlafahullah, maka Allah akan memusnahkannya. Matrul ghaniyyu zulmun, orang yang mampu untuk membayar hutang tapi dia tidak mau membayar, maka dia zalim. Hadis Nabi, matrul ghaniyyu zulmun. Anjuran bagi orang yang kesulitan. Istibabul inzaril mu'assir. Anjuran memberikan penundaan waktu bagi orang yang sulit membayar hutang. Kata Allah Ta'ala, wa in kana dzu 'asratin fanaziratun ila maisarah. Kalau ada orang yang sulit membayar hutang, maka tundalah sampai dia lapang. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kamu bersedekah, itu lebih baik kalau kalian mengetahui. Waruya an Abi Qatadah annahu talaba ghariman lahu fatawara thumma wajadahu qala inni mu'sirun. Faqala Allah, qala Allah. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ayyunjihillah min kurbi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yada' anhu. Barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kesusahan-kesusahan hari kiamat, maka hendaklah ia memberikan tangguh kepada orang yang dalam kesukaran atau menghapuskan hutangnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Umar, ia mendengar Rasulullah mengatakan, man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allahu fi zillihi. Barang siapa yang memberikan tangguh atau tempo kepada orang yang kesulitan, aw wada'a anhu, atau dia menghapuskan hutangnya, azallahu Allah fi zillihi, maka Allah akan menaunginya di dalam naungannya. Mungkin saja pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.